Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Di bulan suci penuh berkah ini, saya akan berbagi kisah-kisah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah-kisah para sahabat ini bisa menghias hari-hari Ramadan Anda, menginspirasi dan bermanfaat untuk peningkatan iman dan takwa. Dimulai dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik masih muda ketika ibunya Al-Gumaisah mengenalkannya pada Syahadatain, 2 kalimat syahadat. Al-Gumaisah menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dalam hati Anas. Anas langsung tertarik untuk mendengarkan. Terkadang cinta bisa dipicu oleh telinga sebelum mata melihatnya. Anas muda ini berharap bisa bertemu dengan Nabi di Mekah atau melihat Rasulullah SAW saat berkunjung ke Yatsrib. Tidak lama kemudian, berita tentang kedatangan Nabi SAW dan sahabatnya Abu Bakar ke Yatsrib menyebar luas. Rumah-rumah penuh dengan kegembiraan, setiap orang merasa bersemangat. Semua orang menantikan kedatangan Nabi SAW dan sahabatnya dengan hati yang penuh antusiasme. Setiap pagi, remaja di Yatsrib berteriak, "Muhammad telah tiba." Anas dan teman-temannya berlari menuju suara itu. Namun, Anas kembali dengan hati yang sedih karena tidak menemukan apapun. Suatu pagi yang cerah, beberapa pria di Yatsrib berteriak bahwa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar hampir tiba di Madinah. Para pria dewasa bergerak menuju jalan yang akan dilewati oleh Nabi SAW. Mereka berlomba-lomba untuk menyongsong Nabi SAW, dan di antara mereka ada banyak anak muda yang pergi dengan senyum bahagia di wajah mereka. Salah satu di antara mereka adalah Anas bin Malik Al-Anshari. Kemudian Rasulullah SAW bersama Abu Bakar tiba. Mereka disambut meriah oleh penduduk Madinah yang memadati jalan. Sementara itu, ibu-ibu dan gadis-gadis memandang dari kejauhan kedatangan Rasulullah SAW. Mereka bertanya-tanya, "Di mana Rasulullah? Di mana Rasulullah?" Hari itu menjadi sejarah. Anas masih mengingatnya hingga pada usia lebih dari 100 tahun. Ketika Rasulullah SAW hendak menetap di Madinah, ibu Anas Al-Gumaisah binti Milhan menghadap beliau SAW. Dia membawa anaknya yang masih kecil. Saat itu Anas memiliki poni dengan rambutnya yang bergerak ke kiri dan ke kanan menutupi keningnya. Al-Gumaisah memberi salam kepada Nabi SAW sambil berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun dari suku Ansor yang menghadapmu tanpa memberikan hadiah. Saya tidak punya hadiah kecuali anak ini. Ambillah dia dan jadikanlah dia pembantu yang berharga bagimu." Rasulullah SAW senang mendengarnya dan menerima Anas dengan senyum. Beliau membelai kepala Anas dengan lembut dan merapikan rambut Anas dengan jari-jarinya yang lembut. Akhirnya Rasulullah SAW menerima Anas menjadi bagian dari keluarganya. Anas atau Unais seperti yang dipanggil penduduk Madinah padanya dengan penuh kasih sayang, berusia 10 tahun ketika ia mulai bahagia membantu Rasulullah SAW. Ia tinggal bersama Rasulullah SAW hingga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anas mendampingi Nabi SAW selama 10 tahun, menerima petunjuk langsung dari beliau untuk mensucikan dirinya. Ia juga mengetahui seluruh hadis Rasulullah yang memenuhi hatinya. Anas juga mengetahui keadaan, cerita, rahasia, dan kebiasaan terpuji beliau SAW yang tidak diketahui orang lain.
Anas mendapatkan banyak hal dari pergaulannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa didapatkan oleh anak dari ayahnya sendiri. Dia juga menyaksikan keagungan sifat-sifat Rasul yang membuat seluruh dunia iri padanya. Anas diizinkan untuk menceritakan beberapa kisah menarik dari pergaulannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu bahwa dia memiliki pengetahuan yang cukup untuk menceritakannya. Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya, yang paling lapang dada dan yang paling penyayang. Dia pernah memerintahkan saya untuk melakukan sesuatu dan saya keluar untuk melakukannya. Di tengah jalan saya tergoda untuk bermain dengan anak-anak di pasar dan tidak melaksanakan perintah beliau. Tiba-tiba ada seseorang yang menarik bajuku dari belakang. Saya berbalik dan melihat bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Beliau tersenyum dan berkata, "Wahai Unais, sudahkah kau melakukan apa yang saya perintahkan?" Saya terkejut dan berkata, "Baiklah, saya akan melakukannya sekarang ya Rasulullah." Demi Allah, saya telah membantu beliau selama 10 tahun, tapi beliau tidak pernah berkata, "Mengapa kamu melakukan ini?" Dan beliau tidak pernah berkata, "Mengapa kamu tidak melakukannya?" Rasulullah SAW sering memanggil Anas dengan nama sayang dan penuh kasih sayang. Kadang-kadang beliau memanggilnya Unais. Beliau SAW sering memberikan nasihat yang menyentuh hati Anas. Salah satu nasihat beliau kepada Anas adalah, "Anakku, jika kamu bisa melewati pagi dan petang tanpa rasa dengki kepada siapapun, maka lakukanlah. Itu adalah bagian dari sunnahku. Barang siapa yang menjalankan sunnahku, maka ia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surga. Anakku, ketika kamu memasuki rumah, ucapkanlah salam, karena itu akan memberikan berkah bagi kamu dan penghuni rumahmu." Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Anas bin Malik hidup lebih dari 80 tahun. Selama itu, ia mengisi hatinya dengan ilmu dari Rasulullah dan mencoba memahami ajaran Islam. Selama hidupnya, Anas menjadi rujukan bagi kaum muslim. Mereka akan mendatangi Anas ketika mereka mengalami kesulitan. Mereka datang kepada Anas untuk mendapatkan penyelesaian atau masalah hukum. Salah satunya adalah ketika ada perdebatan tentang telaga Nabi SAW di hari kiamat. Anas menjawab, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan hidup cukup lama untuk melihat orang-orang seperti Anda yang memperdebatkan masalah telaga Rasulullah. Wanita-wanita tua sebelum saya berdoa setiap kali mereka sholat agar diberikan air minum dari telaga Nabi SAW." Anas masih mengenang hari-hari indah bersama Rasulullah SAW selama hidupnya. Dia sangat bahagia saat mengenang pertemuan dengan beliau SAW dan sangat sedih ketika mengenang perpisahan dengan beliau SAW. Dia sering membicarakan hal itu. Anas sangat berusaha untuk meniru Rasulullah SAW dalam perilaku dan perkataannya. Dia menyukai apa yang disukai Rasulullah SAW dan membenci apa yang beliau SAW benci. Yang paling ia kenang adalah 2 hari. Hari pertama bertemu Rasulullah SAW dan hari terakhir beliau meninggal dunia. Ketika ia mengingat hari pertama bertemu Rasulullah SAW, ia merasa bahagia dan semangat. Tetapi ketika dia mengingat hari terakhir, dia merasa sedih dan menangis. Dia bahkan bisa membuat orang-orang di sekelilingnya menangis dengan kisah-kisahnya mengenang Rasulullah SAW. Sampai sekarang, saya belum menemukan hari yang seperti kedua hari itu. Ketika beliau datang ke Madinah, semuanya menjadi terang. Dan ketika beliau hampir pergi, semuanya menjadi gelap.
Hari terakhir saya melihat beliau adalah hari Senin, ketika tirai kamar beliau dibuka. Saya melihat wajah beliau seolah kertas. Semua orang berdiri di belakang Abu Bakar, menatap ke arah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hampir mereka tidak bisa menahan air mata. Lalu Abu Bakar memberi isyarat kepada mereka untuk tenang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika kami mengubur jasad beliau, saya merasa sangat sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa untuk Anas bin Malik. Salah satu doa beliau untuknya adalah, "Ya Allah, berikanlah harta dan keturunan kepadanya dan berkahilah hidupnya." Allah mengabulkan doa nabinya sehingga Anas memiliki banyak harta dan keturunan. Dia hidup selama 103 tahun. Anas selalu berharap mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Dia sering berkata, "Saya berharap bisa bertemu Rasulullah pada hari kiamat dan berkata kepadanya, 'Ya Rasulullah, inilah pembantu kecilmu, Unais.'" Ketika Anas sakit menjelang kematiannya, dia meminta keluarganya untuk mentalkinnya dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia terus mengucapkannya hingga ia meninggal. Dia juga meminta agar tongkat kecil milik Rasulullah SAW dikuburkan bersamanya. Jadi tongkat itu diletakkan di samping tubuh dan bajunya. Selamat wahai Anas bin Malik atas segala kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Dia hidup dalam bimbingan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Dia adalah salah satu perawi hadis yang produktif setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Semoga Allah memberikan balasan terbaik bagi dia dan ibunya Al-Ghumaisah atas jasa baik mereka terhadap Islam dan kaum muslimin.